Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi. Kita ada beberapa pertanyaan yang masuk. Itu adalah ada beberapa yang bingung memilih router port mana yang akan kita gunakan untuk jaringan kita. Di sini saya punya beberapa tipe dari router board, ya, beberapa tipe. Dari tipe yang dia low, ya, yang paling rendah, sampai ke tipe yang ya udah high lah, ya, udah high performa. Jadi di sini beberapa router ini kami punya sebagai backup di jaringan yang kita punya. Ya, nanti akan saya jelaskan secara garis besar tentang router, kemudian nanti fungsinya di jaringan seberapa besar, kemudian mungkin harganya juga, ya, nanti saya jelaskan. Oke ya, seperti itu. Nanti bisa intinya dari video ini nanti bisa digunakan teman-teman untuk referensi. Saya harus membeli router yang tipe mana, kemudian harganya berapa. Oke ya. Nanti akan saya bahas dari yang paling murah untuk jaringan yang kecil, kemudian sampai yang paling advance. Di sini saya punya di sini ada Hoplite, ya, Hoplite RB941. Kemudian di atasnya itu ada RB750GR3. Kemudian saya punya juga di sini ada router board 2011, ya, 2011. Kemudian kita punya juga router board 1200, ya. Kemudian yang paling bawah itu kita punya CCR 1016, ya. Jadi itu nanti harus jelaskan tiap device, ya, tiap device. Oke, yang pertama adalah Hoplite, ya. Yang pertama adalah Hoplite. Hoplite di sini tipe yang saya punya itu ada RB941 2ND, ya. Hoplite ini dia mempunyai prosesor 600 MHz, RAM-nya sepertinya 64, ya, storage-nya juga 64. Kemudian dia punya 4 Ethernet, di mana maksimalnya adalah 100 Mbps, ya. Kemudian dia lisensinya adalah lisensi 4, ya, lisensi 4. Kemudian di sini dia punya wireless internal. Dia punya wireless internal, dia bisa digunakan sebagai access point. HAP maksudnya adalah access point, dia ada wirelessnya di dalamnya. Ada wireless pemancarnya, ya. Kemudian ini harganya adalah sekitar 350 sampai 400, ya. 400. Di sini ketika Anda pengen membuat sebuah jaringan hotspot, voucher, hotspot login, yang dimana dia untuk untuk klien ya 20-an atau ya maksimal 30-an lah, 20-an 30-an dengan bandwidth sekitar 20 Mbps, insya Allah perangkat ini masih mampu, ya, tanpa harus menerapkan limit bandwidth yang pakai tri. Insya Allah dia mampu, pakai simple dia mampu, ya. Ini jadi ini Hoplite, ya, ini murah meriah, 300-an ribu, 350-an sampai 400, ya. Ya, itu sangat murah. Jadi untuk jaringan kecil, kafe ataukah ya bukan kafe, ya gitu ya, mau menerapkan hotspot login mikrotik nanti pakai voucheran, itu dengan mikrotik ini cukup, ya. Dengan user misalkan sekitar ya 20-an, ya, 20-an, maksudnya 20-an itu adalah dia secara berbarengan dia login di hotspot login itu, ya, 20-an itu biasanya udah mulai ngos-ngosan, ya. Ini adalah Hoplite, ya, Hoplite RB941, ya. Kemudian di atasnya itu saya punya RB750GR3.
RB ini dia mempunyai 5 interface, di mana setiap interface-nya adalah dia sudah gigabyte. Kalau yang ini tadi dia adalah fast Ethernet 100 Mbps, ini adalah gigabyte, ya gigabyte, di mana dia mempunyai spesifikasi dia RAM-nya cukup besar, RAM-nya adalah 256, ya RAM-nya 256. Kemudian dia mempunyai prosesornya adalah 800-nya adalah 2 core dengan 4 thread, ya 2 core 4 thread. Nah, 2 core 4 thread, dia mempunyai lisensi 4 sama. Untuk lisensinya sama, kemudian dia tidak punya wireless. Di sini dia tidak punya wireless. Ya. Dia tidak bedanya di sini nanti adalah ini dia powernya adalah power 5 volt. Ya, dia power 5 volt. Yang ini adalah dia powernya adalah power dari 8 sampai 30 volt. Ya, jadi kalau ini pakai charger handphone itu masih bisa. Kalau ini harus pakai charger bawaan. Kemudian untuk yang GR3 750 GR3 ini performanya sangat bagus, ya. Biasanya ketika dulu kita baru bangun itu adalah kita percayakan dengan GR3. GR3 di sini pernah kita coba, itu kita untuk melewatkan traffic sekitar 100 sampai 150-an Mbps, dengan di sana user di bawahnya sekitar 50-an Mbps, 50 usernya ada 50 sampai 100-an klien, ya. Router ini masih mampu. Untuk traffic masuk adalah pernah kita coba ada 100 sampai 150. Itu dia masih mampu untuk untuk handle, ya. Jadi GR3 ini sangat sangat powerful dengan harga yang sangat murah, dimana dengan harga barunya adalah sekitar 900, ya 900-an ribu, tetapi untuk secondnya itu ada sekitar ya 700-an lah, 700 sampai 750, ya. Jadi untuk traffic yang besar itu MikroTik 750 GR3 itu sangat bagus. Jadi kalau teman-teman misalkan untuk manajemen kantor ataupun punya jaringan sendiri di rumah, di mana trafficnya 100-an Mbps ataukah 150 gitu ya, menggunakan GR3 itu masih mampu, ya. Tidak usah beli yang mahal-mahal seperti itu, ya. Ini dulu, nanti ketika sudah memang ini nggak kuat baru di-upgrade ke atasnya. Ini adalah GR3, ya. Dulu pertama kali kita bangun jaringan di tempat kami, kita percayakan dengan GR3, ya. Kemudian di atasnya itu kita punya ini, kita punya RB211 ILIN, ya. Dimana di sini RB ini sebenarnya dengan spek, dibandingkan dengan speknya GR3 itu jauh. Speknya GR3 itu sangat sangat besar, ya. Ini di bawahnya speknya, di bawahnya GR3, tetapi RB 2011 itu dia mempunyai 10 Ethernet, di mana Ethernet 1 sampai Ethernet 5 itu dia gigabit. Kemudian Ethernet 6 sampai Ethernet 10 dia ada fast Ethernet. Kemudian Ethernet 10-nya dia adalah PoE, Power over Ethernet. Jadi alat wireless colokan sini langsung otomatis nyala. Kemudian dia juga punya PoE in. Di sini ada PoE in. Kalau yang ini tadi dia tidak punya PoE in, ya. Jadi dia keunggulannya dia punya 10 Ethernet, ya, dengan 5 Ethernet gigabit, 5 Ethernetnya adalah fast Ethernet. Kalau di sisi prosesor, ini prosesornya hampir sama dengan ini, dengan RB hub lab-nya ini, RB491, ya. Kemudian RAM-nya itu juga kecil, ya. RAM-nya sepertinya 128, storage-nya juga 64, ya, dia kecil. Kemudian ini sebenarnya difungsikan di karena dia harganya sekitar 1 juta, barunya itu 1.200.000 sampai 1.500.000-an ya kalau ini, ya, barunya, ya. Jadi keunggulannya dia di sisi Ethernet. Gitu, ini ya
apa namanya, RB 2011 IL ya. Oke, kemudian setelah itu kita punya ini ya, kita punya ini RB 1200 ya, RB 1200. Kalau bedanya tadi ini ya, kalau bedanya ini tadi tidak Rakmon, kalau RB 1200 dia adalah Rakmon ya, dia Rakmon, jadi bisa dipasang di rak server ya. Di sini kalau RB 1200 untuk apa namanya, prosesornya sepertinya di 800-an MHz ya, RAM-nya sepertinya 256 ya. Oh, ini RAM-nya sepertinya 512 ini RAM-nya ya. RAM-nya yang ini ada 512, jadi RAM-nya itu tidak apa namanya, tidak dia seperti RAM laptop, jadi bisa kita ganti, di upgrade itu bisa ya. Kemudian prosesornya ada 800 ya, 800 single. Kemudian di RB 1200 ini ya, di 1200 ini semua Ethernet dari Ethernet 1 sampai Ethernet 10 itu sudah gigabit Ethernet ya, sudah gigabit. Kemudian kalau ini bedanya adalah lisensinya adalah lisensi 6. Kalau yang ini tadi yang RB 2011 itu adalah lisensinya juga masih lisensi 4, lisensi kecil. Ini lisensinya paling tinggi, lisensi 6 ya. Harganya cukup mahal ya, harganya kalau dulu sekitar 2 jutaan ya, 2 jutaan. Kalau ini saya kan mungkin ya 1.500.000 sampai 2 jutaan. Kalau barunya itu masih di atas 2 jutaan ini ya. Tuh, kalau ini ya untuk beban ya 100-an Mbps masih kuat. Kemudian dia mahal karena dia lisensi level 6. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ini adalah yang kita punya baru ini ya, baru. Ini adalah Cloud Core Router. Jadi ini untuk kalau Anda punya jaringan yang cukup besar dan trafiknya sangat besar, ini adalah pilihan yang paling tepat. Ini adalah keluarganya CCR ya, Cloud Core Router. Di sini yang kita punya ada CCR 1016 ya, di 1016, di mana di sini CCR ini dia prosesornya ada 1200. Kalau nggak 1200 ya 1000 MHz, di mana dia mempunyai core 16. Jadi dia core-nya ada 16 ya, core-nya 16. Kemudian core-nya 16, RAM-nya itu ada, RAM-nya ini ada 2 GB. RAM-nya 2 GB, dia mempunyai 12 Ethernet 1 sampai Ethernet 12, semua adalah gigabit. Kemudian ini kami beli itu untuk menangani traffic sekitar 200 Mbps ya, 200 Mbps, dengan dia menangani limit bandwidth, firewall, kemudian manajemen dan lain-lain macam-macam ya. Sebenarnya yang saat ini running adalah CCR 1009 ya, dia hanya 9 core. 9 core itu saat ini tidak kuat untuk routing, manajemen bandwidth, firewall, kemudian untuk load balance dan seterusnya itu nggak kuat. Jadi kemarin itu dia sempat 100% di CPU-nya. Kemudian kita pecah antara limiternya dengan fungsi di firewall, kemudian grab, kemudian macam-macam kita pisah ya. Kemudian kita beli ini kalau harga barunya itu sekitar 10 juta ya, barunya 10 juta, barunya ada 10 juta. Jadi ini levelnya paling tinggi, level 6 ya. Jadi kalau teman-teman jaringannya sudah besar ya, pakailah cloud yang CCR. Kalau CCR itu ada CCR 109, kemudian di atasnya ada 41016,
Ya, di atasnya ada 1036, kemudian di atasnya ada lagi 1072. Ya, ini adalah produk yang sangat bagus, ya, sangat bagus. Insya Allah minggu ini kita running di jaringan kami, ya, nanti performanya seperti apa. Di sini bedanya kalau yang CCR ini itu ada dia punya display, ya, LCD. LCD-nya di sini dia bisa menampilkan traffic real time di interface yang nanti kita pilih. Di sini ada Ethernet 1, kemudian Ethernet 12 itu PoE. Jadi Ethernet 12 itu nanti dia langsung ke alat, itu langsung dia nyala. Dia punya konsol juga di sini. Ya, konsol. Kemudian powernya dia langsung AC. Ya. Powernya langsung AC di sini. Di sini karena dia langsung AC di BTS kami, karena kita menggunakan backupnya adalah 12 volt, ya, 12 volt. Jadi untuk menyalakan alat ini kita harus beli inverter. Ya, kita harus beli inverter. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Jadi nanti teman-teman mau menggunakan yang mana, silahkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan teman punya budget yang lumayan, misalkan, jadi kalau ini hub light itu ada dia keunggulannya, dia sudah ada wirelessnya, ya, sudah ada wirelessnya. Tetapi kalau Anda memang untuk manajemen jaringan yang cukup, ya, lumayan besar, kemudian bandwidthnya juga besar, dan Anda terkendala biaya, lebih baik Anda beli ini, ya, GR3, ya, GR3. Kalau Anda nanti jaringan sudah besar, Anda bisa. Kalau yang ini, ya, yang 2011 itu karena dia banyak interface, ini juga, ya. Kemudian kalau Anda jaringannya sudah besar, pakailah yang dia tipenya adalah CCR, Cloud Core Router, ya. Yang kita punya adalah CCR ini. Oke, seperti itu, ya. Secara garis besar, nanti kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan di YouTube, ya. Nanti akan kita jawab untuk pertanyaannya. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.